Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Andika. Hari ini kita akan membahas paket tracer 5412, yaitu Configure Extended ACL Scenario 1 ya. Oke, kemarin kita sudah membahas standar ACL. Hari ini kita akan membahas tentang Extended ACL. Apa yang akan kita bahas di paket tracer ini? Yang pertama adalah melakukan konfigurasi, implementasi dan verifikasi extended number ya. Jadi nanti yang menggunakan angka. Yang kedua, nanti juga akan melakukan konfigurasi, kemudian penerapan dan verifikasi dari extended named ACL. Oke. Backgroundnya ya, skenarionya ada dua employee ya, yang membutuhkan akses yang disediakan oleh server ya. PC1 ini yang ini ya. Dia hanya bisa mengakses FTP ya di server ini. Ya, jadi di PC1 ini dia hanya boleh mengakses FTP, sedangkan PC2 hanya bisa mengakses web server ya, web mengakses web. Jadi PC1 hanya bisa mengakses FTP, kemudian PC2 hanya bisa mengakses web. Nah, keduanya itu bisa melakukan ping, ya, ngeping ke server itu bisa. Berarti yang pertama untuk PC1 nanti bisa ping dan FTP, kemudian untuk yang PC2 itu bisa akses HTTP dan ngeping juga. Baik. Dimana di sini untuk PC1 ya, dia connect ke server dia melalui G00, sedangkan PC2 dia connect ke server itu menggunakan device G01. Jadi untuk PC1 nanti karena ini extended itu ya diimplementasikan di interface atau di router di mana interface yang dekat dengan sumber ya. Jadi di sini ya, ini. Oke, kita masuk ke bagian 1, konfigurasi, implementasi dan verifikasi extended numbered ACL. Oke. Yang pertama kita klik R1 dulu ya. Kemudian kita CLI, masuk sini ya, kita enable, kemudian masuk ke conft ya, ke conft. Oke, untuk numbered sama ya, numbered extended maupun standar itu kalau dia mau melakukan konfigurasi yang numbered ACL, perintahnya selalu didahului dengan access list ya. Kalau yang named itu IP access list ya. Access list ya, kemudian kita lihat di sini ya. Ini standar atau extended ya. Kalau standar ini mulainya dari 1 sampai 99 ya, ini di sini sudah ada. Dan kalau extended itu kita 100 sampai 199. Oke, kita di sini diminta menggunakan yang ID-nya 100 ya, 100. Kemudian kita klik lagi. Apa yang akan kita lakukan? Yaitu di sini ada pilihan deny, kemudian permit maupun remark ya. Remark ini kemarin kita sudah kasih contoh bahwa ini hanya digunakan untuk komentar saja, comment ya. Oke. Karena di PC1 itu diminta yang diperbolehkan hanya FTP dan ICMP, maka kita pilih yang FTP dulu ya. Kita akan mempermit yang FTP dulu. Ya, permit ya. Kemudian apalagi? Nah, di sini terlihat ada ketika Anda ketikkan tanda tanya, ini terlihat ada beberapa ini ya, protokol ya, protokol. Nah, kita lihat, kita cari protokolnya ya, FTP. Loh, di sini nggak ada FTP ya. Nah, FTP itu dia masuknya ke TCP, maka kita pilih yang TCP ya. Kemudian kita klik lagi. Kemudian kita lihat source-nya dari mana? Dari PC1 ya, dari PC1 ini ya. Dari PC1 ya, PC1.
Kalau hanya PC1 yang boleh ngeping, misalkan nanti di sini ada PC-PC yang lain, maka kita menggunakan yang host, ya, karena hanya spesifik dari satu sumber, ya, spesifik dari satu sumber. Tetapi kalau kita diminta bahwa jaringan yang ini yang boleh ngeping, ya, maka kita pakai yang source-nya itu berupa jaringan, ya, jaringannya ini, ya, ini jaringannya. Oke, jaringannya kita masukkan ya. 172 22 34 64 ya. Kemudian wildcard-nya. Wildcard ini kan /27 ya, /27. /27 itu 244 ya. Jadi 255 dikurangi 244 jadinya 31. Ya, ini wildcard mask-nya ya. Oke, terus kemudian apa lagi? Ini adalah destination-nya. Ya. Destinasinya mana? Ini ada pilihan. Ini ada ABCD. Ini jaringannya, destination jaringannya, ya berupa jaringan. Kalau any itu dari host manapun. Equal, ya itu port, ya. Kemudian ada host, ya, ada GT itu greater port. Misalkan kita GT22 berarti lebih besar dari 22, port 22 ya. Kalau host ini adalah dari menuju ke single, ke satu. Ya, ke satu. Bukan ke jaringan. Ya, ke satu. Jadi hanya boleh mengakses server ini saja. Misalkan di sini nanti ada server-server lain-lain berarti tidak boleh. Ya, kalau ditujukan satu host saja berarti kita menggunakan statement yang host, ya, yang host ini. Kita menggunakan statement yang host karena hanya satu tujuan. Ya, host kita masukkan alamat ini ya, alamat servernya, ya. 172 ya 16 ini ya. Nah, oke. Terus selanjutnya apa? Nah, kita milih di sini yang FTP ya, kita cari yang FTP. Berarti yang diperbolehkan hanya FTP. Ya, berarti hanya FTP saja. Berarti kita pakai yang equal. Equal itu yang cocok, ya, yang cocok. Nah, kita lihat di sini ada FTP. Oh, kita masukkan FTP. Ya. Oke, enter. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama yaitu dengan ICMP-nya ya. Ya, kita lakukan hal sama dengan ICMP ya. Kita akses list, ID-nya 100, permit. Kita lihat di sini. Oh, di sini ICMP sudah ada, berarti kita tinggal masukkan langsung ya. ICMP ya. ICMP tujuannya sama dengan ini tadi ya. Oke. Kalau ini nggak ada equal karena apa? Di sini sudah disebutkan ya. Protokolnya di sini sudah disebutkan jadi tidak perlu. Kalau ini tadi kan tidak. Ya. Cukup di enter saja. Oke, coba kita lihat show access list. Nah, di sini ada 2 access list yang sudah kita buat. Ya. Ini. Ya. Oke, terus selanjutnya kita mengimplementasikan akses list yang kita buat ini ke interface tempat di mana PC1 itu akan masuk. Ya, kita lihat di sini bahwa PC1 itu masuk ke G00, maka kita implementasikan di interface-nya G00. Conft, kemudian interface G00. Oke, masuk, kita implementasikan dengan IP access group. Ya, kemudian 100 in karena dia masuk. Ya, ingat perbedaan in dan out kemarin ya. Nah, karena dia in maka ini masuk. Oke. Kemudian selanjutnya itu melakukan verifikasi FTP ya. Caranya bagaimana? Ya, kita dari PC1. PC1 kita FTP ke sini. Ya. Kita FTP ke sini. PC1 kita buka desktopnya. Kita lakukan FTP.
Oke, bisa ya. Passwordnya di sini Cisco, Cisco dan Cisco, Cisco, Cisco. Oke, udah masuk. Berarti bisa. Oke, quit. Oke, ngeping ya. Sekarang ngeping. Ping. Ping tadi ICMP-nya. Nah, bisa ya. Oke. Nah, kemudian kita coba untuk yang kedua, yaitu dengan extended named ACL. Ya, extended named. Kalau yang tadi menggunakan angka, sekarang kita menggunakan nama. Ya. Perintahnya menggunakan IP access list. Ya. Exit, kita exit dulu. IP access list, ya, tanda tanya. Nah, ini ada pilihan. Ya, ada pilihan. Pilihannya extended atau standar. Kalau extended ya kita pilih extended, ya. Kemudian namanya apa di sini? Kita diberikan nama HTTP only. HTTP only. Jadi hanya bisa akses HTTP, ya. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, ini perintahnya baru kita masukkan di sini, ya. Nah, di sini ada pemerintahnya, ada deny, ada permit, ada remark, ya. Kita pakai yang permit. Permit mengizinkan yang HTTP. Permit apa lagi di sini? Kalau HTTP nggak ada di sini, ya sama, berarti kita HTTP itu masuknya ke TCP, ya. HTTP masuknya ke TCP. Oh, kita tanda tanya lagi. Nah, ini apa namanya? Source-nya. Source-nya dari mana? Dari PC2, ya, PC2. PC2 source-nya, ya, host-nya, default-nya gateway. Berarti di sini dia masuk ke jaringannya, network-nya berapa ini? 192.172.22.3496 ya, /28. Iya. TCP. Kemudian wildcard-nya. Nah, wildcard-nya /28 ya. 28 itu 240. Jadi 255 ini dikurangi 240 hasilnya adalah 00015 ya. 00015. Kemudian apa lagi? Ini tujuannya ya. Tujuannya kalau berupa network ya kita menggunakan yang network ini, tapi kalau host, single host saja kita menggunakan ya host. Karena hanya satu server, maka kita pakai yang hostnya. Ya, hostnya ya 192.168.72. Ini 62 ya. 72 22 34 62. Kemudian apalagi? Ya, kita cari yang equal itu yang sama. Nah, di sini port HTTP itu www ya, www. Bisa www ditulis www gini bisa, atau kita tulis 80 gini juga bisa, sama ya. Kita pilih yang www. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita tambahkan yang ICMP sama seperti tadi ya. Permit, tambahkan permit. Karena ICMP sudah ada, sama ya, ICMP ya, kemudian alamatnya ini tadi ya, tinggal disampaikan di sini, copy paste ya, sudah. Oke, exit, kita end. Nah, kita coba show access list. Nah, ini sudah ada 2 access list ya. Yang pertama ini yang apa namanya, numbered, dan yang ini adalah named. Nah, lalu untuk yang named ini kita implementasikan ke IP interface di mana PC2 ini masuk ke router untuk menuju ke server ya. Maka PC2 ini masuknya adalah ke G01, maka kita implementasikan ke G01-nya ya. Conf interface G01 ya, kita masukkan IP access group
outputnya tadi namanya apa? HTTP only. Only. In. Ya, sama karena dia masuk ya. Oke. Oke, kita tinggal tes. Kita tesnya dari PC 2 ya. Dari PC 2. Dari PC 2 desktop. Kita lihat di sini ya. Kita masukkan alamatnya ini. Nah, bisa ya, bisa. Tapi kalau PC 2 ini FTP bisa enggak? Coba kita cek FTP. Enggak bisa, karena dia enggak punya akses, enggak diberikan akses dari ACL-nya. Ya, enggak boleh akses melalui FTP. Ya, coba kalau kita ngeping ya. Ping. Pingnya tadi sama ya, ping. Kalau ngeping tetap bisa. Ya. Nah, coba kalau PC 1 tadi kan hanya akses FTP ya, coba kita di sini. Nah, PC 1 juga nggak bisa karena dia hanya bisa diberikan akses FTP, bukan akses HTTP. Nah, request timeout nggak bisa, ya. Oke, jadi itu teman-teman ya untuk extended ACL ya, yang named maupun yang numbered. Ya, gampang ya, cukup simpel. Yang perlu diperhatikan adalah in-nya ini ya. Karena penempatan extended itu kan dekat dengan sumber, maka Anda harus perhatikan. Biasanya untuk interface tempat implementasi dari extended ACL itu adalah interface gateway dari jaringan sumbernya. Sumbernya dari PC 1, dia kan gateway-nya di sini, G00 ini. Ya, G00. Ya, maka dia menjadi tempat untuk implementasi dari ini ACL-nya. Sedangkan dari PC 2 dia gateway-nya ya, gateway-nya PC 2 itu 97 itu G01. Maka dia akses list-nya diimplementasikan di G01. Begitu teman-teman. Mungkin untuk konfigurasi extended ACL skenario 1 saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.